Halo guys, ketemu lagi dengan O'Reilly Auto. So di video kali ini saya akan mereview Suzuki SL7 Hybrid. Nah, ini adalah tipe Alpha. Nah, kali ini saya berada di Suzuki Citra Asri Buana di Tangerang Selatan. Nah, karena ini pertama kalinya saya mereview untuk mobil Suzuki SL7, gimana kalau kita nge-reviewnya bareng dengan sales eksekutif yang ada di sini, yang lebih paham banget nih guys. Langsung aja saya panggilin, yaitu Kanunik. Kanunik, apa kabar Kanunik? Ketemu lagi sehat, kita. Mas. Ya, kita ketemu lagi Iya, nih ini ya. alhamdulillah kita ketemu lagi nih guys. Nah, di video ini Kak, kita akan nge-review Suzuki SL7 Hybrid ya Kak ya, teknologinya. Betul. Ya, kali ini kita akan review Suzuki SL7 tipe Alpha ya Kak. Betul. Dan ini adalah hybrid di mana dominasi yaitu antara listrik dan bensin. Kanunik, untuk ngebahas soal depannya Kak, yang kita bisa lihat ada apa aja nih Kak? Nah, Mas Haikal, di sini bagi para penonton Jura Auto ini ada dua perbedaan nih dari sisi depannya untuk tipe Jetta sama yang hybrid. Utamanya Beta sama Alpha. Nah, kalau di tipe Jetta itu dia front grillnya itu masih chrome. Masih chrome ya Kak ya? Kalau di sini untuk hybridnya, nah front grillnya itu sudah black. Jadi udah full hitam. Dan dia gagah ya Kak ya? Gagah banget ya. ini. Kemudian di tengahnya ada emblem Suzuki yang sangat besar. Kemudian di sebelah kiri kanannya itu ada headlamp. Headlamp, terusan untuk lampu sen, untuk fog lampnya itu udah menyatu. Menyatu semua keseluruhan sampai ke bagian sini guys. Nah, jadi sangatlah tajam dan sangat futuristik, serta aerodinamis banget ya Kak ya. Kelihatan banget ini bentuknya gagah Kak. Dan untuk fog lampnya guys, ini dibilang tajam ya Kak ya? Betul, tajam dia banget. masih lampu bohlam. Lampu bohlam. Karena kan memang didesain untuk kabut atau segala macam. Dia didesain masih bohlam, belum LED. Nah, yang LED hanya lampu depannya saja, lampu utama dan yang paling depan. Lampu utama, jadi lampu tembak, lampu sen, untuk lampu penerangan dia sudah LED ya guys ya. Dan untuk fog lampnya dia bohlam, tetapi tujuannya adalah untuk penerangan yang kayak siap. Nah, kelebihannya lagi untuk SL7 Hybrid ini ada dua kelebihannya itu, yaitu auto headlamp sama guide me light. Guide me light. Nah, jadi Mas Haikal nih kalau ke tempat yang gelap, terowongan yang gelap atau apa itu tidak perlu menyalakan tombol lampu, dia langsung menyala otomatis. Wah. Gitu, jadi dia guide me light sama auto headlamp. Nah, kemudian auto headlampnya itu pada saat kita nyalain remote itu udah langsung menyala mobilnya, ya kan? Nah, nanti tapi dengan catatan ya, dengan posisi di tombol auto. Ya, itu secara langsung akan menyala. Wah, keren banget ya teknologinya, kayak fitur-fiturnya. Jarang sekali ada mobil yang memang misalkan pada saat gelap, di tempat yang gelap, di terowongan atau dimanapun, itu langsung menyala otomatis. Nah, XL7 ini udah ada fiturnya, jangan khawatir. Jadi bagi kalian penonton Jura Auto, segera miliki mobil sekeren inilah gitu kan, dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, yang selanjutnya lagi, untuk bumpernya dia didesain, bumper depannya itu didesain chrome, perpaduan antara hitam sama chrome gitu ya kan. Jadi lebih enak dilihat. Lebih maco lagi ya Kak ya. Betul. Udah, untuk bagian depan kayaknya segitu Mas. Nah, untuk kita ke samping nih. Yuk. Ke samping. Kita langsung ke samping guys. Untuk tipe hybrid itu dari Beta sampai Alpha itu udah black wheel. Black wheel istilahnya. Betul. Jadi udah peleknya warna hitam. Nah, untuk di Jetta dia masih chrome. Oh, masih chrome ya Kak ya? Betul. Nah, kemudian kaca spion. Kaca spion ini itu didesain retract. Retract ya Kak ya? Berarti dia sudah lipat ya Kak? Betul. Dan satu lagi, dia kalau misalkan kita menyalakan remote, udah kebuka otomatis. Atau ketutup otomatis. Betul. Dan untuk selebihnya itu di handle-nya. Di handle-nya nih guys, bisa dilihat handle-nya. Di handle pintunya itu dia sudah memakai keyless. Memakai keyless ya Kak ya? Jadi dia ada keyless-nya, jadi untuk cukup tekan tombolnya udah kebuka. Jadi nah, tombol ini bukan sembarang tombol Mas Haikal. Jadi dia ada dua fungsi. Kalau memang misalkan kita tekan satu kali,
ya kan, itu akan membuka pintu hanya di bagian tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya kita tekan 2 kali, ya kan, nah itu akan membuka semua pintu. Langsung kebuka semua Betul, pintu ya Kak ya. iya, berlaku di handle-handle yang lain. Oke. Gitu. Ya guys, kali ini kita akan ngebahas untuk bagian belakangnya. Tapi untuk sebelum bagian belakangnya Kak, untuk Suzuki SL7 Hybrid tipe Alpha ini sangatlah irit guys. Betul. Karena kenapa? Dia memiliki teknologi perpaduan yaitu listriknya juga Kak ya. Betul. Dan untuk garansi listriknya yaitu 8 tahun ya Kak ya. Betul. Wah, itu keren banget nih guys. Yuk, Oke. ya kita lihat untuk bagian belakangnya Kak Siap. yuk. Bagian belakangnya kita lihat bagian atas, ini udah dilengkapin dengan spoiler. Spoiler ya Kak ya? Betul. Spoiler ini di bagian atasnya khusus tipe Alpha. Khusus tipe Alpha yang memiliki spoiler. Betul. Kalau Beta itu belum ada spoiler. Oh, oke. Yang kedua ada lampu. Oke. Ya kan, ketiga defogger. Nah, yang paling menarik adalah list chrome di sini. Iya. Yang begitu memanjang, yang menambahkan kesan elegan dan mewah, Mas. Iya, Ya kan? elegan dan mewah. Betul. Karena teruntuk mobil yang udah di chrome Kak, kelihatan mewahnya itu berasa banget. Betul. Nah, di sini pun ada emblem Suzuki nggak kalah, ya kan? Terus ada kamera. Nah, untuk tipe Alpha ini dilengkapi 2 kamera. Oke, 2 kamera guys. Satu kamera mundur, satu kamera untuk mirroring. Oh, kamera mirroring yang bagian Betul. untuk kacanya ya Kak ya. Betul, karena- Nanti kita akan lihat ya Kak. Iya, di Oke, bagian siap. dalam. Oke. Terus yang selanjutnya ini desain lampu shine, lampu belakang rem ini didesain seperti ini sehingga kelihatan sangat elegan banget. Elegan banget yang saya lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya itu emblem hybrid yang menandakan bahwa mobil ini sudah hybrid tentunya. Benar. Ya kan, yang istilahnya lebih efisiensi bahan bakar. Benar, lebih efisiensi Oke. bahan bakar apalagi di tahun 2023 ini. Betul. Sepertinya semua mobil udah hybrid ya Hybrid, Kak ya, udah terkena hybrid. Nah, di sini juga kita memiliki sensor parking pastinya ya Kak ya. Betul. Ini Satu. ada 2 tombol sensor parkir. Ada 2 tombol sensor parkir ya. gitu. Oke. Nah, selanjutnya lagi ada bumper Bumper. Nah, belakang. bagian bumper nih. Ya, bumpernya didesain sama kayak bagian depan, yaitu warnanya chrome dan dipadukan dengan warna hitam sesuai dengan mobilnya. Karena ini kan two tone Mas ya Iya, kan? benar, two tone, Dua warna. dua warna. Jadi misalkan di XL7 itu untuk warnanya itu yang two tone itu hanya di Alpha. Beta itu single tone. Single tone. Oke. Gitu kan. Nah, jadi Alpha ini lebih variatif lah harganya. Iya, lebih variatif Iya. dan lebih utama ya Kak Iya, ya. betul. Nah, Oke. di sini Kak, Haikal boleh nggak Kak ngelihat untuk bagian bagasinya? Boleh, Karena bagian bagasi merupakan bagian terpenting Kak, karena konsumen itu menanyakan ukuran bagasinya luas nggak ya, Oke. apa gimana. Nah, di sini kita langsung buktikan aja guys, karena ketika kalian sedang keluar kota ataupun keluar pulau, kalian pasti akan membawa barang yang sangat banyak ya, kayak biasa betul. sama keluarga. Dan mobil ini sangat cocok untuk mobil keluarga Kak, Betul. karena panjangnya aja udah ukurannya tuh 4,45. 4,4, Iya betul. benar, luas banget. Untuk dimensinya aja ya Kak ya. Iya. Yuk kita akan lihat Kak Siap. untuk bagasinya. Ya guys, kalian bisa lihat untuk ukuran bagasinya Kak ya. Ukuran bagasinya ini estimasi yaitu 4 sampai 5 air galon 19 liter. Luas banget ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Ini paling luas dari 50 banding 50 gitu 50 ya kan. banding 50. Nah, yang lebih luasnya lagi ini kan dipadukan dengan seat ketiga. Seat ketiga. Nah, seat ketiganya itu kan kita bisa lipat. Yang umumnya biasanya itu kalau dilipat itu ada space ya. Iya benar. Atau istilahnya itu mengganjal lah kalau istilah orang kita gitu kan. Nah, di XL7 ini udah rata. Jadi muat buat banyak barang, Mas. Iya kan? benar. Nah, untuk selanjutnya lagi bisa disetting 3 nih. 3 bagian nih. 3 bagian ya Kak ya. Yang pertama seperti ini ya kan untuk kelandaiannya. Yang keduanya bisa seperti ini. Oke, yang kedua Nah. bisa seperti ini. Ya, yang ketiganya bisa setengah. Oke, bisa setengah. Dan kayak tadi. Seperti itu. Ya nih guys, untuk kalian nih yang suka bawa barang berat, misalnya kayak stick golf Kak. Biasa kan orang-orang
yang suka hobi mobil nih kan, Betul. saya suka traveling ke golf kemana-mana, jalan-jalan bahkan. Nah ini luas banget guys, untuk ukuran bagasinya lebih luas lagi ya kak ya. Dan untuk Suzuki SL7 tipe Alpha ini kak, dia memiliki ground screen yaitu 210 mm ya kak ya. Iya, jadi sangat Tidak tinggi guys. takut Kalian bisa lihat ini mentok. tinggi banget guys. Tinggi banget untuk ukurannya. Oke Kak Nunik, Iya. kita udah puas untuk reviewnya. Lanjut kita ke dalamnya kak yuk. Boleh, siap. Boleh sip. Oke nih Mas. Oke Kak, sekarang kita sudah ada di dalam Suzuki SL7 tipe Alpha nih Kak. Iya, betul. Test drive-nya gimana Kak? Nah, untuk test drive-nya kita nyobain unitnya nih ya kan. Nah, untuk sebelum test drive ini kita jelasin dulu nih Mas fiturnya nih. Yang ada di dalam XL7 Hybrid itu, fiturnya itu sangat banget komplit banget lah, dengan harga di 300 jutaan sudah dapet fitur yang sekeren ini nih Mas. Iya Kak. Ya kan? Mas boleh kesini deh, ini di bagian setirnya sendiri. Iya. Kita udah dilengkapin dengan fitur cruise control. Oke Kak. Nih, ya kan? Nah, sebelah sini kita udah ada cruise control. Sorry, Haikal majuin, ya oke. Nah, ini cruise control, kita bisa pakai cruise control ini di jalan-jalan tol atau jalan-jalan yang bener-bener kita pada saat kita membutuhkannya nih. Nah, bisa dipakai pada saat lebih dari 43 km nih Mas. Nah, di sini ada tombol cruise controlnya untuk rest dan set cancel. Nah, untuk tombol cancel ini untuk mematikan cruise controlnya. Oke. Nah, untuk yang sebelah kirinya, dia ini ada tipe mode volume. Volumenya ini untuk mengatur volume dari head unit. Untuk head unitnya Kak ya? Jadi volume besar kecil dari head unitnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tombol buat atau apa sih namanya, handle buat Wiper. Nah, dan sebelah kanan itu untuk lampu sen. Lampu sen. Nah, betul. Nah, terus selanjutnya untuk ke head unit nih Mas. Head unit. Nah, untuk head unit, kita untuk XL7 itu di head unitnya di 8 inci. Wah, jadi luas ya Kak ya betul. ukurannya. Nah, untuk head unitnya sendiri itu udah dilengkapi dengan Android Card sama Apple Card. Oh, Nah, jadi para penonton Yurel Auto nih, kalau mau menyambungkan handphone atau teleponnya di head unitnya bisa nih, nggak perlu ribet-ribet, ya kan? Dan untuk layarnya sendiri aja udah 8 keren banget, inch. udah lebar banget. Nah, untuk selanjutnya lagi, di sini ada tombol untuk Bluetooth dan phone connection. Phone connection. Nah, untuk tombol dan phone connection ini bisa digunain nih Mas kalau misalkan si handphonenya sudah tersambung ke head unitnya. Nah, caranya ada dua nih Mas. Gimana Kak? Nah, caranya ada dua. Satu memakai tethering WiFi, yang kedua pakai USB langsung. Oke. Nah, jadi kalau pakai USB dia otomatis menyambungkan handphone ke head unit itu bisa mirroring, ya kan? Tapi kalau pakai tethering dia hanya tombolnya itu bisa digunakan dari handphone. Oke Kak. Nah, jadi seperti ini nih ya kan, udah tersambung ke handphone Oppo Reno dan Oppo A57 misalkan. Nah, kita handphonenya yang mana nih, yang Android yang dipakai yang tersambung ke sini nih Mas ya kan. Nah, ini sudah bisa diaplikasikan ke handphone. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada fitur-fitur untuk mode AC sama rear dan front. Nah, betul, rear defogger sama front defogger itu buat istilahnya buat kabut di depan kalau misalkan hujan nih Mas. Nah, jadi ada settingannya nih buat front defoggernya gitu kan. Nah, modenya ada AC, AC-nya itu udah digital ya kan, AC-nya udah digital. Nah, ini tombol AC-nya bisa sampai kenceng banget suaranya, ya kan. Banget ya. Nah, untuk ininya modenya bisa apa sih namanya, untuk kaki doang, istilahnya untuk ke arah muka doang, atau bisa kaki dan muka. Gitu, udah sangat banget efisien dan super keren lah untuk XL7 ini ya Mas ya kan. Nah,
Di sini juga nggak kalah nih, ada 2 settingan, ada tipe AC-nya itu untuk Celsius dan Fahrenheit. Oh. Barangkali nih Mas Haikal nanti keluar negeri, benar. bisa disetting ke Fahrenheit kita. Benar. Nah, tapi untuk nyetingnya di MID-nya. MID-nya langsung Nah, ya, Kak, betul. Nah, di MID-nya kita ke MID nih, ya kan? Di MID-nya juga ini udah lengkap banget. Ada total idle stop time, ya kan? Untuk total idle full save itu buat istilahnya waktu yang dibutuhin, bukan waktu yang dibutuhin, waktu yang sudah digunakan mobil ini. Terusan idle full save itu bensin yang perbandingan bensin 1 banding berapa gitu kan. Nah, terus ini juga ada motionnya, terus ada torsinya, forwardnya, ya kan. Nah, axial brake ini untuk mengatur brake itu, atau kalau istilah bahasa kitanya itu rem, ya kan. Remnya, ya. Nah, remnya. Nah, ini untuk engine, motor, battery. Nah, ini itu penggunaan hybridnya nih, Mas. Oh, penggunaan hybridnya. Nah, hybridnya. Jadi penggunaan hybridnya itu akan efisien apabila eco drivingnya itu sudah digunakan. Eco drivingnya. Nah, salah satunya itu dari baterai. Nah, ya kan, kalau baterainya itu udah 3 bar ke atas, maka engine auto stopnya bisa digunakan gitu. Oh, gitu. Nah, dari sebelah kanan juga. Iya. Nih sebelah kanan, Mas. Maaf. Boleh dipegang, Kak, bantuin, Kak. Ya. Dideketin aja. Nah, untuk di sebelah kanannya ini ada power engine start stop, ya kan. Nah, itu dia udah gak pakai kunci lagi untuk tipe beta sama alpha. Kemudian tapi untuk Jetta itu masih menggunakan kunci. Nah, terus ada tombol engine auto stop. Nah, yang gambar A dan ada tulisan off nih, Mas. Nah, itu engine auto stop. Nah, ada pula tombol P, itu sensor parkir, dan ada hill hold control atau HHC. Nah, fungsinya buat apa? Jadi buat menahan mobil itu pada saat kita macet-macetan atau pada saat di tanjakan. Jadi tidak akan takut mundur lagi nih, Mas. Iya, karena memiliki teknologi fitur-fitur seperti itu ya, Kak, ya. Iya, terus kemudian ada tombol lagi di situ untuk pengaturan cahaya lampu 1, 2, 3 dan 4. Nah, di situ untuk pengaturan lampu itu bisa disetting. Nah, kita gunain nih, Mas, untuk head hold controlnya kita coba di tanjakan. Nah, gitu boleh, kan. Kak, benar. Karena kita kepo banget nih. Di tanjakan kita menggunakan fitur head hold control nih. Ya, guys, kita akan coba di tanjakan menggunakan fitur head hold control ya, Kak, ya. Kita akan lihat, guys, betapa enaknya untuk ininya kayak mobil SL7-nya, Kak. Betul. Baunya enak juga, Kak, ya. Enak banget. Ayo, guys, kapan lagi, guys, test drive, guys? Nih, kita akan coba modenya, guys. Ya. Nah, oke, guys, kita akan coba untuk mode head hold control sama Canonic. Gimana ngerasain SL7 tipe Alpha-nya, Kak? Sorry, SL7 tipe Alpha. Kita akan coba nih, Kak. Ya, boleh, Kak. Nah, ini kita udah ada di tanjakan nih, Mas, ya kan? Kita udah aktifin head hold controlnya, ya kan? Nah, ini udah, kalau udah aktif itu di MID-nya kayak seperti tadi, itu ada tombol idling stop available. Nah, berarti itu udah head hold controlnya udah berfungsi. Nah, ini kita posisinya ada di tanjakan nih. Saya tidak menginjak rem ataupun menginjak tuas gas. Ini sudah terhenti otomatis. Iya, keren ya, Kak, ya, teknologinya. Ini kita tidak takut untuk mundur lagi atau maju, apalagi maju gitu kan. Kita ini kan posisi ada di tanjakan. Nah, ini kita tidak mundur lagi nih karena head hold controlnya atau HHC-nya itu udah digunakan, ya kan. Benar. Nah, itu fitur yang ada di XL7, ya kan. Fiturnya canggih banget loh, Kak, ya. Jadi kita nggak perlu injak gas, nggak perlu injak rem. Tetap aja mobil bisa diam seperti ini, guys. Nah, iya, untuk majuin laginya tinggal gas lagi aja. Gas lagi. Tidak perlu gimana-gimana gitu. Tinggal gas, tancap, langsung maju lagi. Selanjutnya kita ke bagian sini nih, Mas. Boleh, Kak. Ini ke bagian sini kita ada tombol apa sih namanya? Ada adaptor untuk
charger. Oke, ada adaptor untuk charger ya Kak ya? Ya, ada dua bagian, satu pakai USB, satu pakai adaptor. Nah, itu udah efisien banget bagi para customer yang istilahnya takut kehabisan baterai nih. Nah, kita gunain yang ini Iya, untuk charger benar. handphone. Nah, kelebihannya lagi di sini ada untuk cup holder. Cup holder. Nah, cup di kita itu minumannya akan selalu tetap dingin bagi tipe beta sama alpha ya. Oke. Nah, itu dia cup holdernya udah pakai AC. Jadi di sini ada settingan AC nih. Oh, Settingan AC oke. ya kan. Jadi buat tetap unitnya atau minumannya tetap dingin. Oke, itu yang sangat ditunggu-tunggu Kak. Akhirnya Betul. keluar juga nih. Iya, betul. Jadi saya banyak banget tahu informasi dari kakaknya loh Kak. Jadi Iya. kebuka semua. Iya, betul. Yang sini Mas, Oke. yang nggak kalah menarik itu ada tombol shift lock. Shift lock ya, Nah, Kak. shift lock ini itu bagian terpenting dari mobil Matic sebenarnya ya kan. Nah, shift lock ini bisa digunakan apabila misalkan mobil ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau soak lah tidak bisa digunakan, dan pada saat itu mobil tidak bisa dimaju mundurkan karena posisi tuas ini ada di P. Di P benar. Nah, di P ini ya kan otomatis mobil itu tidak bisa maju atau mundur ataupun didorong karena matic ya. Beda halnya sama manual. Nah, apa gunanya shift lock ini? Nah, shift lock ini biar bisa mengalihkan tuas ke posisi N. Oh, biar netral gitu ya Kak? Betul, ke posisi N sehingga mobil ini bisa didorong Mas. Iya kan, misalkan kita terjadi amit-amit mogok di tengah jalan, di tengah-tengah jalan sehingga membuat kemacetan nih ya kan. Benar-benar. Nah, sedangkan posisi kita nih pada saat itu ada di P atau di di D atau di 2 gitu, gak bisa diapa-apain gitu kan, gak bisa didorong apa gimana. Nah, tombol inilah fungsinya untuk berpindah ke N sehingga mobil ini bisa didorong ke pinggir gitu Mas. Oke, untuk fitur-fiturnya udah cukup puas Mas atau ada lagi? Wah Kak, thank you banget informasinya. Sama yang saya pengen tahu Kak untuk mirrornya nih Kak. Itu Ini adalah dia. kecanggihan yang ada di sini nih. E-mirror ini udah smart e-mirror Mas. Oh, udah smart e-mirror. Oke. Jadi dia itu udah touchscreen, full touchscreen. Yang sebelumnya tipe XL7 yang sebelumnya itu belum touchscreen nih Mas. Oke. Nah, ada tombol sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini untuk settingannya. Nah, sekarang udah full touchscreen. Nah, fungsinya di sini ada 3 nih Mas. Oke. Nah, yang pertama ini untuk merekam bagian belakang. Oke, Nah, Kak. ini kita rekamannya ada di kamera belakang nih Mas. Nah, untuk kedua ini depan. Oh, Nah, kita itu merekam bagian depan nih. Nah, untuk ketiganya itu ada depan dan belakang. Oh. Nah, jadi otomatis ini fungsinya sangat banget menguntungkan. Jadi bisa merekam kedua-duanya. Nah, kita coba naik. Nah, ini sudah full memorinya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya lagi selain depan belakang itu ada pula sebagai kaca spion biasa. Kaca spion biasa ya Kak ya. Betul. Canggih Ini seperti- banget fiturnya, saya suka loh Kak. Nah, jadi biasanya Oke. kenapa sih aplikasi ini sangat penting? Iya benar Kak. Nah, ini itu bisa digunakan apabila kita terjadi crash, ya kan? Kita crash nih sama mobil jebret atau motor gitu kan, yang sehingga kalau kita crash dengan motor, kita yang selalu disalahkan sebagai pengguna mobil nih Mas. Benar. Ya kan? Oh, orang mobilnya kok yang salah bla 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 dan segala macam. Nah, kita itu punya buktinya di recording di kamera ini. Nah, otomatis ini kan pakai sistemnya micro SD. Bisa di save lah gitu kan. Nah, nanti bisa kita jadikan bukti bahwa ini loh rekam jejak perjalanan kita itu seperti ini. Bahwa Nah, kita pengemudi bener ya Kak ya. betul, siapa yang salah bisa ketahuan. Iya. Itu sebenarnya fungsinya Mas, dan keduanya lagi bagi pengguna yang istilahnya hobi touring dan mengabadikan momen, ya kan. Nah, mengabadikan momen itu perlu kamera dong. Nah, daripada kita pegang handphone merekam perjalanan segala macam gini gitu kan. Nah, di XL7 ini udah canggih. Alangkah lebih enaknya kalau kita nanya sama Canonic soal harganya nih Kak. Iya, betul. Boleh disebutin nggak Kak harga dari terendah sampai Boleh. tertinggi? Ada 3 varian. Yang pertama itu Jetta. Jetta untuk manualnya itu di harga 257.100. Ya kan, untuk Matic-nya di 267.100. Nah, untuk varian
varian beta dia di harga 283.900 untuk manualnya, untuk maticnya itu di 294.900. Nah, untuk Alfa sendiri tipe paling tertinggi manualnya itu di 293.900 dan untuk maticnya itu di 304.900.000 Mas. Oke, Iya. kalau boleh tahu Kak, untuk diskonnya dong. Kita kan Nah, pengen tahu diskon nih untuk iya. konsumen. Diskonnya berapa Nah, Kak? untuk diskon Mas, sebenarnya kita ada diskon kesepakatan sebenarnya ya Oke, kan. oke. Nah, namun di sini di Citra Asri Buana itu pastilah diskonnya paling tertinggi. Nah, untuk diskonnya sendiri itu di 30 up. 30 up ya Kak ya? Betul, untuk Oke. semua tipe. Jadi 30 up, 30 plus plus semua tipe. Nah, bagi kalian penonton setia Ural Auto ya kan, kalau berminat hubungin saya atau Mas Haikal boleh Oke. ya kan. Kak, untuk selain ini kita juga pengen tahu cicilannya nih Kak. Cicilannya berapa lama tenornya? Betul, Dan ada oke. apa aja Kak yang kita dapat nih Kak konsumennya? siap. Mungkin ada sesuatu entah itu mungkin service record. Boleh dijelasin lagi sedikit Kak? Oke, untuk XL7 sendiri nih, paket DP-nya itu selain DP suka-suka itu ada Oke. paket DP 5 juta aja Mas. DP 5 juta. DP 5 ya? juta, angsuran di 6 jutaan. Untuk tipe Jetta sendiri paling rendah itu di angka 5,9 selama 60 bulan. Tak hanya itu, ya kan Mas, ada potong tenor juga 1 bulan. Wow. Jadi dari 60 bulan itu kita potong tenor 1 bulan. Jadi kita angsur selama 59 bulan. Oke. Iya, terus nah, gak kalah penting juga Mas, untuk promo bulan ini khusus spesial Gias itu kita ada event ya kan dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Oh, event Di Gias event ya. Gias, betul. Nah, bagi penonton setia Ural Auto ya kan, nanti kalau ada SPK atau mau test drive di Gias bisa memenangkan hadiah Suzuki Jimny. Wah, Suzuki Jimny hadiahnya Kak. Betul. Wah, gokil banget nih. Nanti Kakak datang kan ke Gias? Pasti datang. Nah, kebetulan saya Iya. juga akan datang sama kameramen kita nih guys. Kita bakal ke Iya. Gias juga bareng Kanunik Betul, ya. Nanti oke. tungguin aja guys ya. Oke. Kanunik, Nah, apalagi Kak satu boleh? lagi tambahan promonya bagi spesial promo event Gias ini, selain diskonnya yang super gede, ya kan tambahan e-money senilai jutaan. Oh, e-money itu perlu banget tuh Kak, apalagi buat di jalan tol. Itu penting banget sih bagi Iya kan? saya. Nah, makanya bagi kalian penonton setia Ural Auto, buruan deh kontak kita, calling saya atau Mas Haikal ya Iya, kan, benar, untuk guys. pemesanan unit dan janjian test drive di Iya, event Gias. benar. Nah, kalau misalkan gini Mas, kalau di event Gias itu kejauhan, Iya. terusan kita kan apa sih namanya, nggak ada waktu, boleh datang langsung ke Citra Asri Buana, ketemu Nunik, tidak perlu datang ke Gias, promonya sama dengan event Gias. Sama dengan event Gias ya guys. Jadi dapat e-money ya kan, dapat hadiah langsung juga nanti. Yang penting kontak aja aku. Yang penting kontak Gitu. Kanuniknya langsung Iya. ataupun kita. Nah, ini untuk kalian bisa cek aja karena sama aja entah itu kalian mau ke Gias ataupun ke sini ya Kak ya. Iya, Promonya betul. sama. Oke, Kanunik terima kasih.